Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Saat ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group. Baik Mas Widodo, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya, pasien COVID-19 di Bandar Lampung mencapai 4.086 orang. Kemudian, angka COVID-19 di Lampung Timur tembus 718 orang. Berita ketiga, pemakaman 13 jenazah terkonfirmasi COVID-19 di Tubaba tidak semuanya ikuti prokes. Kemudian, untuk yang keempat, dapur Mbah Nemu roboh diterjang hujan deras. Dan yang terakhir, mahasiswa minta penurunan UKT untuk semua golongan. Baik, ini dari 5 berita, ada 3 berita tentang COVID. Namun yang cukup menarik perhatian adalah pemakaman 13 jenazah yang ternyata tidak mengikuti protokol kesehatan, Mas Widodo. Ya, ini di Tulang Bawang Barat kejadiannya ya. Jadi selama masa pandemi ini ada 13 jenazah yang dimakamkan di Tulang Bawang Barat tidak mematuhi prokes. Penyebabnya itu kan 2. Yang pertama itu jenazah tersebut itu diambil paksa oleh pihak keluarga. Mereka nggak rela anggota keluarga mereka dinyatakan positif COVID. Enggak loh, karena keluarga saya ini sehat, ternyata nggak ada apa-apanya. Kok disebutkan COVID? Makanya ketika akan dimakamkan dengan standar pemulasaraan jenazah COVID, mereka menolak. Yang pertama. Yang kedua, ketika jenazah itu dimakamkan, itu hasil tesnya itu belum keluar, tes PCR itu belum keluar. Namun rapid test dan apa bahwa dia reaktif, tapi hasil PCR-nya belum keluar. Jadi inilah kira-kira kenapa 13 jenazah ini dimakamkan tidak dengan mematuhi prosedur pemulasaraan jenazah COVID. Baik, oke, tentunya kita harapkan semoga tidak terulang lagi ya Mas Widodo ya. Selanjutnya kita beralih untuk lampungpost.id. Di 5 berita trending topik diantaranya, gencar bubarkan hajatan. Berita kedua, Waijepara dominasi penambahan kasus COVID-19. Ketiga, orang tidak dikenal rusak jalan LCD Mesuji. Kemudian Lampung sambut sertifikat tanah digital. Dan juga yang terakhir, sampah pasien isolasi mandiri tercampur. Nah, ini ada juga selain daripada tilang elektronik, ada juga yang bersifat digital. Sudah ada sertifikat tanah digital untuk Lampung. Wah, menarik sekali ini Mas Widodo. Ya, sepertinya dunia ke depan ini sekarang semua akan berisi kemajuan digital semua ya. Yeah. Kalau tadi ada tilang elektronik, sekarang ada sertifikat tanah elektronik. Wow. Jadi buku sertifikat seperti lama itu besok tidak ada. Sertifikat analog itu sudah tidak ada lagi, diganti sertifikat elektronik. Dan keunggulannya bahwa sertifikat elektronik ini dia tidak, yang pertama kan tidak mudah basah kan. Yeah. Yang kedua tidak mungkin dia kebanjiran. Betul. Yang ketiga tidak mungkin hilang. Yeah. Yang keempat dia nggak mungkin terbakar juga karena semua sudah ada di situ, basis data Kementerian BPN ya. Selain itu data tanah itu juga kan nanti koordinatnya itu ada di Google Map apa ya, nanti misalnya ini tanahnya, bidang tanah yang ini koordinatnya sekian nanti di situ terdata. Jadi tidak hanya kalau katakan tanah sertifikat biasa, tanah itu bisa digeser-geser. Iya, jadi ketika nanti ada pakai sertifikat tanah digital ini, tanah itu ya segitu, tidak mungkin bisa digeser. Jadi sudah ada jelas patokan-patokan. Lebih akurat gitu ya Mas Widodo. Ya, lebih akurat. Hanya memang persoalannya ada. Apa tuh? Katakan server di kementerian itu memang harus betul-betul tangguh, tidak mudah katakanlah dibobol oleh hacker atau apa. Ketika dibobol, apalagi kan, ini memancing orang, apalagi ini tanah yang kalau tanah hanya tanah sedikit-sedikit kecil-kecil katakan, mungkin itu tidak berpotensi. Yang berpotensi kan tanah-tanah perkebunan, tanah-tanah besar.
tanah-tanah luas yang dengan kepemilikan yang raksasa ini kan sangat rawan dibobol karena mereka ingin menambah luas tanah atau mungkin akan dicurangi juga di situ. Nah, ini yang harus dijaga, server kementerian itu harus betul-betul sip, jangan sampai dengan mudah dibobol oleh para hacker. Baik, semoga tentunya ini bisa selalu diawasi dan juga bisa berlangsung dengan baik ya, karena ini adalah ide yang baik juga tentunya untuk kemajuan Indonesia. Nah, kita beralih untuk berita entertainment dan juga gaya hidup dari Sai Radio 100 FM. Berita diantaranya Maudy Ayunda dan Agnes Mo diundang masuk grup orang-orang jenius Indonesia. Berita kedua, Seringai rilis video musik Instacult dikerjakan studio animasi partner Marvel dan juga Disney. Berita ketiga, Zack Snyder rilis tanggal Justice League Snyder's Cut di HBO Max. Dan untuk keempat, Jeff Bezos lepas jabatan CEO Amazon. Dan berita terakhir, Saini kembali lewat album baru. Nah, ini yang menarik sekali, ada dua artis perempuan Indonesia, Maudy Ayunda dan juga Agnes Mo yang sudah kita kenal memang sangat cantik, sangat cerdas dan berprestasi tentunya. Ternyata diundang masuk dalam grup orang-orang jenius Indonesia, Mas Widodo. Ya, ada perkumpulan orang-orang jenius katakan Mensa Indonesia, ini kan pusatnya di Australia. Jadi Mensa Indonesia ini tertarik untuk memasukkan selebritis juga ke dalam daftar mereka, yaitu Maudy Ayunda. Alasannya apa? Maudy Ayunda ini ternyata sangat cerdas. Betul. Dia S1 di Oxford, itu hanya dalam 3 tahun. Betul. Dengan predikat cum laude, ya toh. Kemudian S2-nya di Stanford. Ya. Ini semua adalah universitas katakan favorit semua di dunia ya. Kemudian Agnes Mo juga dia S1 di Jakarta, IP kumulatifnya 3,67. Wow. Kemudian dia masih belum puas, dia melanjutkan di Oregon State, jurusannya Political Science. Nah, artinya gini loh, di tengah kesibukan keartisan dia, mereka masih berprestasi secara akademik. Makanya Mensa Indonesia ini mengundang dua artis perempuan ini sebagai ke dalam katakanlah perkumpulan orang-orang ber-IQ tinggi lah, orang-orang cerdas. Tentunya peran mereka sebagai public figure ini mungkin bisa menjadi contoh yang baik untuk semua masyarakat Indonesia begitu ya. Bahwasannya artis juga tidak hanya bermodalkan paras saja tetapi juga jenius gitu ya Mas Widodo. Oke, terima kasih Mas Widodo. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi untuk trending topik yang ada di multi platform Lampung Post Group mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Sai Radio 100 FM. Tentunya untuk Anda mengupdate informasi selengkapnya silahkan baca Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Jangan lupa juga untuk kunjungi laman website lampos.co serta lampungpost.id. Untuk informasi seputar entertainment dan juga gaya hidup silahkan dengarkan Radio Sai 100 FM dan kunjungi juga websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih, sampai jumpa.